Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Erika Ikramnisa, and today I will share to you about bibliometric analysis. Pertama kita mulai dari introduction-nya. Di sini ada dua definisi. Yang pertama adalah bibliometric analysis is a quantitative review method used to explore and analyze large volumes of unstructured scientific data in a research field. And then the next definition is it is defined as a set of methods used to study a scientific publications, sort or index in bibliographic database. Jadi kalau kita menggabungkan dua definisi ini, definisi bibliometric analysis itu adalah suatu research yang mereview research ataupun jurnal-jurnal artikel yang sudah dipublikasi sebelumnya. Nah, ini bedanya dengan meta-analisis dan systematic review adalah ini terletak di jumlah dokumennya, yaitu dokumennya itu harus lebih dari 500 dokumen, jadi minimal 500. Dan ini terpaku pada suatu database tertentu. Jadi misalnya kita sudah memilih untuk melakukannya di database Garuda. Nah, kita saat mencari dokumennya itu paling tidak kita harus menemukan 500 dokumen di Garuda itu sendiri. Yang dimaksud dengan 500 dokumen ini adalah bisa jadi jurnal artikel ataupun proceeding tergantung pilihan kita masing-masing. Dan 500 data ini adalah data yang akan dianalisis, bukan data awal atau data pas kita melakukan pencarian. Karena jika kita hanya melakukan pencarian dan hanya mendapatkan 500 data, kemungkinan besar data akhirnya tidak akan sampai 500. Karena saat pemilihan data kan ada nanti exclusion atau inclusion-nya. Nah, kenapa kita memilih boleh melakukan bibliometric analysis? Kenapa nggak lakuin yang sistematik atau yang meta-analisis aja? Karena itu tadi, balik lagi ke jumlah publikasinya. Untuk bibliometric analysis ini, publikasi yang diminta adalah minimal 500. Oleh karena itu, jika kita punya 500 data, itu akan sangat tidak mungkin untuk melakukan in-depth review atau review yang benar-benar dibaca satu persatu jurnalnya. Oleh karena itu, di bibliometric analysis, kebanyakan kita itu mereview dan membaca artikelnya itu sampai di abstrak dan keywords-nya saja. Oleh karena itu, data yang dianalisis pada bibliometric analysis ini adalah pertama ada bibliographic data yang berisi title, author, tahun, tempat, dan lain-lain. Lalu ada reference list. Ini adalah tempat yang reference list itu adalah citasi. Selanjutnya adalah textual data atau abstract and keywords. Untuk penganalisisan citasi ini sendiri itu termasuk ribet, jadi untuk level S1 seperti kita mungkin ambil yang bibliographic data atau textual datanya saja. Dan selanjutnya ada satu hal yang perlu diperhatikan saat mengambil bibliometric data itu sendiri, kita datanya tidak boleh berupa review research. Jadi nanti kalau kita menemukan jurnal artikel yang tentang meta-analisis atau systematic review, itu tidak bisa diambil sebagai data dari research bibliometric ini. Selanjutnya adalah dua teknik penganalisisan dalam bibliometric analysis. Di dalam bibliometric analysis ini terdapat dua teknik analisis. Yang pertama adalah performance analysis dan yang kedua adalah science mapping. Nah, beda kedua teknik ini adalah pada tujuannya. Untuk performance analysis tujuannya adalah to evaluate research and publication performance. Jadi ini lebih ke evaluasi performa. Dan hasilnya nanti itu seperti misalnya meranking outdoor mana nih yang contohnya publikasinya paling banyak, atau jurnal mana nih yang paling banyak disitasi sama orang, itu adalah hasil dari performance analysis. Jadi benar-benar statistik hasilnya. Dan contoh dari analisis dari teknik ini ada total publications, total citations, and average citations. Di total publications itu biasanya kita hanya menjumlahkan jumlah dari publikasi. Kan pada bibliometric analysis ini kita mengambil semua artikel atau proceeding yang muncul saat kita melakukan pencarian. Nah, semua itu tuh nanti kita jumlahkan, kita bakalan dapat total publications. Begitu pula dengan total citations adalah semua jumlah citasinya nanti kita jumlahkan, baru akan mendapatkan total citations. Yang selanjutnya, teknik kedua adalah science mapping.
The purpose of sense mapping is to uncover the relationship between research constituent. Nah, ini lebih ke link antara satu aspek penelitian ke aspek penelitian yang lainnya. Bisa jadi outdoors, bisa jadi keywords. Nah, yang paling sering diambil dari research ini adalah keyword atau word co-occurrence analysis, yang dimana nanti kita itu mengumpulkan keyword-keyword yang ada di setiap jurnal yang telah kita ambil dan melihat misalnya keyword A ini paling sering muncul sama keyword yang mana, apakah dia lebih sering muncul pada keyword bersamaan dan keyword B atau keyword C. Dan dari sini kita juga bisa tahu misalnya keyword A ini paling sering dilakukan penelitian pada sekitar tahun berapa, misalnya dia keyword A paling sering muncul pada tahun 2017 dan seterusnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh lihat ke Dontu 2021 tentang teknik ini. Selanjutnya, ini adalah contoh dari hasil analisisnya. Yang tabel ini adalah hasil dari analisis performance analysis. Di sini kita menganalisis total publication of journal. Jadi yang dianalisis ini adalah produktivitas dari jurnal. Di sini kita melihat dalam kurun waktu tertentu itu, jurnal mana yang paling banyak melakukan publikasi pada topik-topik yang kita pilih. Selanjutnya ini adalah yang di bawah, yang di sebelah sini yang ada warna-warna ini adalah hasil dari science mapping, yang di sini yang kita lakukan adalah keyword co-occurrence. Di sini seperti yang terlihat ini adalah keyword-keyword yang muncul pada research yang telah kita pilih sebelumnya. Di sini kita bisa melihat misalnya di warna biru, dia muncul bersama warna biru, itu berarti mereka itu muncul bersamaan kebanyakan. Jadi misalnya orang-orang itu melakukan research tentang YouTube, mereka juga melakukan research tentang vocabulary. Jadi contohnya mereka melakukan research tentang vocabulary, mereka menggunakan YouTube sebagai alatnya. Itu sekian untuk science mapping dan contohnya. Lanjut kita akan masuk ke prosedur. Kelewatan. Okay. In procedure we have 4 prosedur ya. In here ada 4 prosedurnya. Yang pertama itu adalah defining the aims and the scope. Nah, di prosedur yang pertama ini adalah prosedur yang paling krusial, yang benar-benar harus dilakukan pre-research dulu sebelum kita melakukan research-nya. Jadi, nggak bisa langsung, oh saya mau aims dan scope-nya ini, dan langsung research, nggak bisa. Ini harus di pre-research-kan dulu. Yang pertama kita masuk ke aims. Apa itu aims? Aims itu adalah what to be analyzed in a certain fields. Jadi si aims ini itu terbagi jadi 2. Terbagi dari aims-nya sendiri dan research fields-nya. Jadi aims-nya itu bisa berupa publication growth, impactful articles, impactful outdoors, atau productive outdoors, and etc. Meanwhile, the research fields itu seperti contohnya ELT, medical, atau electrical engineering, tapi berhubung kita adalah English education, kita bisa pakai fields-nya itu ELT. Nah, kalau misalnya kita cuma melakukan research pada publication growth in ELT, itu research-nya sendiri bisa sangat panjang dan sangat banyak datanya. Oleh karena itu kita bisa membatasinya dengan menambahkan tema-tema research tertentu. Contohnya sosial media kita gabungkan beserta ELT, jadi social media in ELT. Nah, pada akhirnya nanti setelah digabungkan dia akan menjadi aims-nya akan menjadi contohnya publication growth of social media in ELT or impactful articles of feedback in ELT. Setelah aims, kita harus menentukan scope-nya dulu. Scope-nya ini adalah limitasi dari apa yang akan kita kumpulkan datanya. Dan biasanya di bibliometric analysis ini, scope-nya itu berupa negara, tahun atau periode, dan database-nya sendiri. Jadi contohnya bisa Indonesia, periodnya bisa pandemic era, database-nya bisa Garuda. Nah, ini ada contoh hasil dari aims dan scope yang udah diubah. Nah, aims dan scope yang udah digabungin ini sendiri nanti akan merangkap menjadi keywords dan exclusion kriteria kita sendiri. Jadi di sini kita punya contoh teaching English for young learners during 2010 until 2023 in Indonesia. Jadi
fields-nya sendiri di sini adalah English, dan temanya adalah teaching young learners. Jadi kita aims-nya di sini udah ada, lalu kita periodnya di sini kita punya 2010 sampai 2023, scope-nya adalah di Indonesia. Nah, kalau kita ambil di Indonesia, kita bisa pakai database Garuda. Untuk aims-nya sendiri, ini nanti tergantung kita mau apa. Dari teaching English ini kita mau ambil publication growth-nya kah, atau impactful articles-nya kah, itu bebas. Jadi jadi kita ada topiknya dulu, baru nanti mau tentukan aims-nya itu bisa di akhirnya. Lalu contoh selanjutnya adalah social media in ELT during 2010 until 2023 in Indonesia. Jadi sama ya, social medianya dari research teams-nya, ELT fields-nya, during-nya adalah periodenya, Indonesia-nya adalah country-nya. Sebenarnya bisa melakukan di luar Indonesia, tapi untuk database-nya sendiri itu tidak ada database yang gratis, rata-rata berbayar. Jadi kalau misalnya mau ambil yang data luar negeri itu pakai Scopus, tapi Scopus itu tidak gratis. Jadi kalau yang saya kerjakan kemarin itu yang social media in ELT, itu saya pakai Garuda, karena Garuda khusus Indonesia dan dia gratis makanya. Lalu dari aims dan scope ini, kita bisa menentukan research question-nya. Nah, tadi kan kita sudah punya topiknya, kita tinggal pilih, misalnya kita publication growth, berarti nanti research question-nya tentang publication growth, productivity, and growth trend. Lalu selanjutnya kalau kita ambil tentang publication venues, itu berarti tentang total publication of journal. Jadi semakin banyak jurnal itu menerbitkan publikasi, berarti kita bisa bilang kalau si jurnal ini adalah jurnal yang populer untuk menerbitkan publikasi yang kita mau sesuai topik itu. Lalu yang terakhir adalah topical voci. Topical voci ini hasil dari science mapping yang tadi, yang ada warna-warni, itu kita bisa lihat di situ nanti misalnya keyword apa muncul di tahun apa. Itu yang akan kita analisis kemudian menjadi topical voci-nya. Selanjutnya adalah choosing the technique. Nah, teknik ini sama kayak RQ-nya ya, benar-benar bergantung ke aims kita. Jadi kalau kita punya misalnya kita punya aims-nya adalah publication growth, berarti kita bisa pakai total publication for each year. Misalnya kita punya aims-nya ada impactful article, berarti kita pakainya total citation of article, atau kita maunya ambil the popular research topic, atau topical voci-nya, berarti kita bisa pakai yang keyword co-occurrence, yang merupakan science mapping technique. Nah, lalu gimana sih caranya melakukan research ini, pakai apa, ambil datanya atau analisisnya? Nah, di sini kita data collection-nya adalah langsung di database-nya. Jadi misalnya kita pakai Garuda, kita nanti akan langsung melakukan pencarian datanya di Garuda. Lalu di Garuda ini saat kita mengumpulkan data, kita butuh yang namanya keyword dan kriteria. Keyword-nya itu sendiri kita ambil dari sini. Kan kita sudah punya research team nih, sama fields. Nah, kita dapat keywords-nya itu dari research team and fields. Jadi contohnya, kita ambil yang contoh pertama, teaching English for young learners. Nah, kita bisa ambil keyword di sini adalah young learners and English. Itu contoh keyword-nya. Lalu, kalau kriterianya itu kita bisa lihat di sini, kita sudah punya scope 2010, 2023, dan Indonesia. Berarti nanti kita itu kriterianya itu memang lebih luas ya dibanding meta-analisis dan systematic review, karena kita tidak peduli dengan kualitas ataupun seberapa bagus artikel, yang kita peduli adalah artikelnya cukup banyak atau tidak untuk melakukan bibliometrik ini. Jadi kita ambil semuanya aja. Jadi kriterianya itu cukup luas, cuman misalnya apakah dia diterbitkan sesuai periodenya, apakah dia tentang Indonesia konteks, apakah dia diterbitkan di database itu. Sudah cukup itu saja. Atau bisa menambahkan apakah artikelnya ditulis dalam bahasa Inggris atau bukan. Jadi dia kriterianya lebih luas dan tidak sespesifik meta-analisis ataupun systematic review. Lalu setelah kita mengumpulkan semua datanya, kita bisa lanjut ke data cleaning. Data cleaning ini kita pakai referencing application, contohnya kayak Mendeley, Zotero, atau EndNote. Kita bebas pilih mau pakai yang mana, dan kalau bisa pilih yang lebih familiar ya, dan kita sendiri pakainya seringnya pakai yang mana. Lalu di sini yang kita lakukan di data cleaning adalah mengisi metadata dan menghapus duplication. Nanti akan saya contohkan gimana.
Lalu yang terakhir ada data analisis. Nah, data analisis ini kita kan punya dua teknik tadi. Yang pertama adalah performance analysis, yang kedua ada science mapping. Nah, untuk performance analysis sendiri, karena dia bentuknya kebanyakan adalah statistik dan table-table, itu kita bisa analisisnya pakai Microsoft Excel dan menggunakan formula-formula Microsoft Excel yang ada di sana. Lalu untuk science mapping atau membuat yang tadi yang bulat-bulat berwarna-warni itu, kita pakainya VOS Viewer. Oke, selanjutnya ini adalah contoh-contoh topik ya yang bisa diambil kalau mau ambil bibliometric analysis. Oke. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana secara singkat ya bagaimana melakukan research ini. Contohnya kita ambil topik yang ini. Yang pertama, teaching English for young learners during 2010-2023 in Indonesia. Kita bisa buka Garudanya ya langsung. Nah, ini Garuda. Kita bisa coba langsung kan teaching English to young learners. Berarti kita bisa langsung coba young learners sama English. Nah, di sini muncul 400 dokumen yang berhubungan dengan young learners dan English. Nah, di sini kita bisa memilih dengan membuka abstraknya, kita bisa membaca abstraknya atau men-skimming abstraknya untuk kita cocokkan nih dengan kriteria kita. Apakah sudah benar ini tentang young learners, tentang English, apakah sudah benar juga ini diterbitkan pada tahun yang kita mau, apakah sudah pakai bahasa Inggris juga, dan seterusnya. Pokoknya kriterianya memang lebih besar ya. Nah, karena di sini itu baru 400 dokumen, sedangkan kita butuhnya data finalnya adalah 500, dan ini sangat-sangat tidak cukup ya. Itu ada dua cara untuk menanggulanginya. Cara yang pertama adalah kita ubah dari title ke abstrak. Kalau di abstrak itu berarti nanti keywords-nya akan muncul di bagian abstraknya ini, sedangkan kalau kita pilih tadi title, ini keywords-nya akan muncul di title-nya. Nah, ini sudah cukup ya kalau kita mau ambil versi abstraknya aja. Ini sudah cukup. Atau cara kedua, kita mau tetap pakai title, tapi kita tambahkan keywords-nya. Nah, kita bisa coba young learner tanpa S. Nah, ini juga muncul 32, tapi tadi 401 tambah 32 masih kurang ya. Kita bisa cari nanti di Google, young learner tuh umur berapa? Atau jenjang apa sekolahnya? Misalnya elementary school. Nah, ini 246. Berarti tadi 200 tambah 400, 600. Masih lumayan kurang nih. Elementary school kita cari lagi apa itunya, sinonimnya. Sinonim elementary school kan biasa pakai primary school. Nah, berarti primary school bisa jadi keyword juga. Nah, sekarang sudah lumayan cukup ya, udah dapat 700 lah kita punya data. Kita udah dapat tadi 400 di young learners, tambah 32 di young learner tanpa S, tambah elementary school tadi dapat 200 juga, ini dapat 102. Nah, nanti dari semua keyword itu, kita ambil satu persatu semuanya, dari halaman awal sampai halaman akhir, nanti baru kita gabungkan, dan nanti kita masukkan ke main Nah, dari sini itu kita baca abstraknya, kita pilih sesuai tidak dengan kriteria kita, lalu kita bisa open link in new tab. Ini nggak kelihatan. Kita open link in new tab, itu kita buka di sini, kita bisa download RIS-nya dan PDF-nya. Ini kita download RIS ini untuk mendapatkan metadatanya ya. Kita bisa contoh kasih nama A2, A3, lalu PDF-nya kita beri nama yang sama dengan RIS-nya, supaya nanti kita nggak bingung itu yang mana. A3. Nah, jadi nanti kalau sudah kita download semuanya, itu kita bakalan download, yang akan kita download itu adalah RIS dan PDF dari semua data yang kita temukan ini. Lalu kalau misalnya kita mau meresearch tentang impact, berarti kita perlu lihat Google Scholar-nya. Nah, kita lihat di sini tidak ada sitasi ya. Nanti kalau misalnya dia punya sitasi, akan muncul di daerah sini.
Nah, dan itu aja sih sebenarnya yang dikumpulkan itu cuman RIS, PDF, sama data citasi. Dan untuk mempermudah kita dalam melakukan pengambilan data ya, kita bisa pakai Excel. Excelnya simpel aja, isinya cuman nomor, title, outdoor, sama citasi. Jadi ini lebih ke master data kita lah. Jadi kita bisa tahu kan tadi kita tulisnya misalnya A1, A2 penamaannya itu bisa sesuai dengan nomornya di sini. Jadi nanti kalau kita mau cari dokumennya itu lebih mudah. Nah, kalau semuanya sudah selesai, sudah dikumpulkan, kita import ke Mendeley. Datanya kita import ke Mendeley, nanti dia akan menjadi seperti ini nih kalau sudah dimasukkan ke Mendeley. Nah, di Mendeley ini, tugas kita adalah, yang pertama kita itu masukkan dokumen yang sudah kita download tadi PDF-nya. Kita masukkan sesuai dengan entry-nya, atau sesuai dengan tempatnya lah. Nah, di sini, fungsi PDF-nya ini adalah untuk cross-check metadatanya. Karena kan biasa kalau kita masukkan RIS-nya langsung itu, namanya itu kadang ada typo-nya, atau outdoor-nya tiba-tiba hilang, atau outdoor-nya itu bertukar tempat, atau nama outdoor-nya itu bahkan bisa jadi kombinasi. Jadi misalnya contohnya namanya bisa menjadi Wahyuningsih Afandi dan Muhammad Sri, itu bisa seberantakan itu. Nah, jadi tugas kita itu kurang lebih untuk mengecek datanya sudah benar atau tidak. Dan outdoor keywords ini kita tambahkan kalau misalnya kalian mau melakukan science mapping ya, yang keyword co-occurrence. Tapi kalau tidak melakukan keyword co-occurrence, outdoor keywords nggak perlu diisi. Nah, di notes ini kita adalah tempat kita menaruh citation data, karena di sini nih nggak ada tempat untuk menaruh metadata citasi ya, jadi kita taruhnya di notes. Kalau semuanya sudah kita masukkan dan sudah kita rapikan, kita bisa Control All, lalu kita pergi ke Tools, Check for Duplicates. Nah, kalau sudah dicek for duplicates, kita Control All lagi, lalu kita export. Nah, ini di sini kita ekspornya kedua jenis ya, kedua jenis file. Yang pertama adalah RIS, yang kedua adalah ke XML. Nah, yang pertama itu RIS kita pakai untuk melakukan science mapping. Jadi nanti VOS itu kita datanya pakai RIS, sedangkan Excel itu kita pakainya XML. Oke, saya akan contohkan pertama dari yang performance analysis. Ini kita open, kita cari dulu tadi itu file XML-nya mana. Kita pilih yang source task pane. Wait. Error ya. Saya contohkan yang langsung saja ya. Nah, nanti kalau misalnya kita masukkan XML ke Excel itu, dia hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa lihat kalau satu artikel itu memiliki 2 entry. Nah, ini terjadi karena satu artikel itu punya 2 outdoor yang berbeda. Jadi di Excel itu dia akan buat 2 entry berbeda. Jadi artikel A kalau punya 3 outdoor, berarti dia artikel A bersama outdoor A, artikel A bersama outdoor B, dan seterusnya. Jadi akan double-double datanya. Nah, kalau kita mau menginvestigasi tentang outdoor-nya sendiri, misalnya impactful outdoor ataupun outdoor productivity, ini tidak perlu dirapikan lagi. Tapi jika kita ingin meresearch tentang artikelnya atau jurnalnya, ini datanya perlu dirapikan. Jadi kita bisa blok di sini. Lalu nanti kita buka Power Query di sini. Nah, di Power Query ini kita rapikan datanya. Nah, karena data outdoor kan yang ingin kita rapikan, kita blok yang selain data outdoor. Kita blok semuanya, lalu kita pilih transform, group by. Ini kita ubah jadi outdoor. Lalu kita sum, kita pilih outdoor. Nah, ini akan muncul error ya. Kita ubah formulanya di sini jadi text combine. Text combine. Lalu kita kasih separator.
biar datanya lebih rapi. Oke. Nah, datanya sudah rapi, ini tinggal kita geser lagi ke sini. Tinggal kita balik ke home, post and load. Nah, datanya akan rapi ya, seperti ini. Ini entry 1, outdoor-nya ada 2, langsung bergabung outdoor-nya. Nah, dari data ini sudah bisa kita analisis. Contohnya kita mau analisis impactful artikel, berarti artikel dengan jumlah citasi paling banyak. Yang total citasinya paling banyak itu, kita bisa langsung aja. Kita langsung aja pakai fungsi dari Excel, kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita hitung mau berapa data. Misalnya kita mau 10, di 10, copy. Nah, ini hasil analisis kita sudah selesai untuk impactful artikel. Tinggal dirapikan saja. Kalau jurnal juga kayak gitu kurang lebih, tapi jurnal itu harus diurutkan dulu, dijumlahkan dulu berapa jurnalnya itu ada berapa publikasi, dan setiap publikasi itu kita jumlahkan dulu citasinya, baru kita urutkan seperti ini. Untuk performance analisisnya sampai sini saja sudah selesai, nanti tinggal paling untuk merapikan tabelnya saja ataupun mengubah tabelnya menjadi chart atau figures. Selanjutnya kita ke View as Viewer ya. Untuk yang science mapping, nah, ini tampilan View as Viewer-nya. Untuk buat View as Viewer-nya itu kita pilih create di sini, kita pilih yang bibliographic data, karena tadi kita pakai RIS kan. Terus kita pilih RIS di sini. Kita ambil RIS yang tadi sudah kita buat. Ini. Selanjutnya, ini ada 2 ya, co-authorship ataupun co-occurrence. Kalau co-authorship itu dia nanti lihat si author A pernah jadi co-author dari author B atau gimana. Pokoknya dia tentang author kedua, author ketiga, berapa kali si author ini bekerja sama dengan author yang satunya, itu co-authorship. Co-occurrence ini, yang keyword occurrence adalah keyword A paling sering muncul sama keyword B, atau keyword C, atau keyword D, seperti itu. Nah, di sini kita next. Ini kita bisa pilih mau keyword yang muncul berapa kali. Misalnya kita pilih keyword yang minimal muncul 10 kali. Ini ada 40 keyword yang memenuhi. Misalnya kita pilih 5. Ini ada 92, next. Next. Nah, di sini kita bisa lihat untuk entry COVID-19 sendiri, di sini ada 4 entry berbeda, atau 4 data yang berbeda. Nah, ini bisa kita gabungkan jadi satu melalui yang namanya Thesaurus. Tapi karena pembuatannya lumayan panjang, kita skip aja untuk hari ini. Tapi nanti akan saya masukkan link YouTube ya di PowerPoint ini. Jadi kalau ada yang berminat, bisa minta PowerPoint-nya ke saya. Ini kita finish. Nah, sebenarnya ini sudah jadi, analisisnya sudah selesai, sampai sini aja boleh. Tapi kalau untuk mempermudah kita, karena ini kan ada 9 cluster, atau 9 warna berbeda, 9 bagian berbeda. Untuk mempermudah kita analisis, biasanya clusternya akan kita kurangi. Kalau saya sendiri itu sukanya antara 5-6 ya, karena itu nggak kesikitan, nggak juga kebanyakan. Jadi kita bisa ubah-ubah nih di bagian analisis, jadi minimal cluster size-nya misalnya 10 item. Nah, kalau 10 item itu berarti satu cluster minimal isinya ada 10. Jadi nanti cluster yang isinya 8, 6, 1 itu akan digabungkan ke cluster yang lebih besar. Nah, ini jadi tinggal 6 cluster. Ini sudah bisa dipakai. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ubah-ubah penampakannya, itu kita bisa ubah di sini. Jadi gambarnya bisa berubah-ubah. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau mau mengurangi garis-garisnya biar tidak terlalu ramai, bisa ubah di sini. Lalu, selain penampakan yang seperti ini, yang network, ini juga bisa yang tadi, yang pakai per tahun. Ini namanya overlay. Overlay ini untuk melihat average publication-nya. Misalnya WhatsApp itu paling sering dipublikasi rata-rata pada tahun 2020. Keywordnya. Terus Instagram rata-rata
tahun 2020 juga, lalu ada yang kayak ini Facebook, dia dipublikasi rata-rata pada tahun 2017. Nah, nanti kalau kita sudah selesai nih analisis dan lain-lainnya, kita bisa save map-nya, save yang bentuk ini ya. Save map-nya itu save map VOS, terus save network-nya juga. VOS. Nah, tapi kelemahan dari VOS ini, walaupun kita sudah save ini, yang ke-save itu adalah network yang pertama kali muncul. Jadi yang 9 cluster tadi yang akan muncul. Jadi untuk save yang bentuk yang sudah pasti ini, kita itu bisa save dari screenshot ya, save sebagai gambar, ataupun kita bisa save dengan cara di-copy ke clipboard. Nanti ini bisa langsung di-copy ke, bisa langsung di-copy ke Word atau ke PowerPoint atau ke dokumen apa yang kita mau. Untuk VOS Viewer sudah selesai sampai sini. Oke. Selanjutnya ini possible topics ya yang tadi. Terus ini ada reference sama resource dapat di mana tadi. Oke, I will stop the sharing and back to Sir Urai Salam. Sir. Halo, Sir. Baik, ya terima kasih ya Erika yang telah menyampaikan ya di Biometrik, ya luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan menerima tanya jawab ya kalau memang ada yang ingin bertanya tentang apa yang sudah didiskusikan dari sesi tadi pertama dari Bu Yanti tentang systematic review atau dari saya meta analisis atau yang dari Erika tadi tentang bibliometrik. Silakan raise hand atau langsung saja bertanya tentang apa yang sudah dibicarakan. Jadi untuk penelitian 3 jenis penelitian hari ini itu adalah semuanya menggunakan database. Jadi kita sekali lagi meneliti itu tidak berhubungan langsung dengan partisipan manusia gitu ya, tapi objek penelitiannya adalah dengan data. Ya, data yang bisa kita akses melalui database ya, seperti yang sudah kami sampaikan itu. Baik, mungkin gimana? Ada atau tidak ada pertanyaan? Kalau memang sudah tidak ada, nanti apa? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Erika seems to wanting to ask question, Pak Urai. Erika. No, ma'am. I send my email, ma'am, if they want. Oh, sorry, you are. Yeah. Sorry. If they want the PowerPoint, I can send it via email. Ya. Ini. Bu Eka, mau screenshot apa? I can help Pak Urai. Ya. Coba. Kenapa? Oh, sebentar ya. Wait a minute. Selanjutnya kami juga ingin minta ke mahasiswa peserta, maksud saya, untuk mengisi survei tentang kegiatan ini. Tolong di ini ya. Isi surveinya sudah saya posting di chat dan juga nanti akan saya posting di grup grup bibliometrik dan meta analisis.
untuk follow up daripada kegiatan ini. Baik, saya mau screenshot sekali lagi ya. 1, 2, 3 di halaman 1. Kemudian halaman 2. Wait a minute. Gimana? Yang mana? Udah saya cek. Udah saya cek. Wait a minute. Oh, halaman 3. Kemudian screenshot. Oke, jadi situ ada sudah tolong para peserta pertama tadi daftar hadir ya. Saya sudah cek daftar hadir. Wait a minute. Yang mengisi daftar hadir itu ada 71 orang ya. Itu seperti yang saya katakan, saya akan membuat membuat sertifikat ya berdasarkan daftar hadir yang diisi pada hari ini. Nah, sertifikatnya itu text time ya, seperti biasa perlu waktu. Mudah-mudahan kita bisa dapat tanda tangan Pak Dekan supaya bisa datanya tinggi sedikit. Kemudian kami minta tolong juga peserta untuk mengisi survei yang ada di sana di chat nih, ruang chat. Itu ada 2 survei yang berbeda ya, minta tolong sekali peserta untuk bisa mengisinya. Dan juga survei tersebut saya posting di grup di grup kita, di grup bibliometrik peserta itu. Oke. Baik, kalau memang tidak ada pertemuan hari ini ya,